Ajar Kasih TV, sarana pendidikan membangun generasi yang religius dan islami. Jangan lupa subscribe, aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video kami. Syukran kasiro. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang materi tentang kurban dan keutamaannya. Mari kita simak, mudah-mudahan menjadi ilmu untuk kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dalam kitab Fathul Qorib, yang dimaksud dengan kurban yaitu nama binatang ternak yang disembelih pada hari raya kurban atau hari tasyrik untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Hukum kurban adalah sunnah upaya muakkad, maka bila ada salah satu yang melaksanakan dalam satu rumah maka sudah mencakup dari semuanya. Binatang kurban adalah domba yang berusia 1 tahun dan menginjak 2 tahun, atau onta atas tesaniyah yang berusia 5 tahun dan memasuki usia 6 tahun. Satu hewan untuk berapa orang? 1 ekor unta digunakan untuk kurban 7 orang, 1 ekor sapi digunakan untuk ekor 7 orang, sedangkan 1 kambing hanya digunakan untuk 1 orang. Binatang yang tidak sah untuk jadikan kurban yaitu salah satunya dalam redaksi Arba'atun ada 4, yaitu salah satunya binatang yang buta atau matanya nampak tidak jelas. Yang kedua yaitu binatang yang pincang yang nampak jelas pincangnya. Yang ketiga yaitu binatang sakit dan nampak jelas sakitnya dan tidak masalah jika hal-hal ini hanyalah sedikit saja. Yang keempat adalah binatang al-ajfa, yaitu binatang yang hilang bagian otaknya sebab terlalu kurus. Berikutnya, tidak mencukupi berkurban dengan binatang yang terpotong seluruh telinganya, sebagian akan terlahir tanpa telinga, dan tidak mencukupi binatang yang terpotong seluruh atau sebagian ekornya. Waktu pelaksanaan kurban. Waktu pembelian kurban dimulai dari waktunya sholat hari raya, maksudnya hari raya kurban. Ungkapan kitab Ar-Rawdah dan kitab asalnya, waktu pelaksanaan kurban masuk ketika terbitnya matahari hari raya kurban dan telah melewati kira-kira waktu yang cukup untuk melaksanakan sholat 2 rakaat dan 2 khutbah yang dilakukan dengan cepat. Ungkapan kitab Ar-Rawdah dan kitab asalnya dan telah selesai. Waktu penyembelihan binatang kurban tetap ada hingga terbenamnya matahari di akhir hari at-tasyrik. Hari at-tasyrik ada 3 hari yang bersambung setelah tanggal 10 Zulhijjah. Dan seandainya orang yang membeli tidak mengucapkan basmalah, maka binatang kurban yang disembelih hukumnya halal. Yang kedua adalah membaca sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dia makruhkan menyimpulkan di antara nama-nama Allah dan Rasulnya. Yang ketiga adalah menghadapkan binatang kurban ke arah kiblat. Maksudnya orang yang menyembelih menghadapkan leher binatang yang disembelih ke arah kiblat dan ia sendiri juga menghadap kiblat. Keempat adalah membaca takbir 3 kali, maksudnya sebelum atau setelah membaca basmalah sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Al-Mawardi. Yang kelima adalah berdoa semoga diterima Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang menyembelih berkata, "Ya Allah, ini adalah dari Engkau dan untuk Engkau, maka sudilah Engkau menerimanya." Maksudnya binatang kurban ini adalah nikmat darimu untukmu dan aku mendekatkan diri kepadamu dengan binatang kurban itu, maka terimalah binatang kurban ini. Memakan daging kurban. Orang yang melaksanakan kurban tidak diperkenakan memakan apapun dari kurban yang dinadhar. Bahkan bagi dia wajib menjedahkan semua dagingnya. Kemudian seandainya dia menunda untuk mendesakannya hingga rusak, maka wajib baginya untuk menggantinya. Ia diperkenakan memakan sepertiga dari binatang kurban yang sunnah menurut pendapat Al-Jadid. Sedangkan untuk 2/3-nya maka ada yang mengatakan harus disedekahkan, dan ini diunggulkan oleh Imam An-Nawawi di dalam kitab Tashyiq At-Tanbih. Menjual daging kurban tidak boleh menjual, maksudnya bagi orang yang melaksanakan kurban diharamkan untuk menjual bagian dari binatang kurban, maksudnya dari daging, bulu atau kulitnya.
wajib memberi makan bagian dari binatang kurban yang sunnah kepada kaum fakir dan kaum miskin. Yang paling utama adalah mensedekahkan semuanya kecuali satu atau beberapa cuil daging yang dimakan oleh orang yang melakukan kurban untuk mengharapkan berkah, karena sungguhnya hal ini disunahkan baginya. Ketika ia memakan sebagian dan mensedekahkannya yang lainnya, maka ia telah mendapatkan pahala berkurban semuanya dan pahala sedekah sebagiannya saja. Demikian isi dan terjemah kitab Fathul Qorib. Ini adalah salah satu kitab yang menjelaskan kurban. Selain itu, kitab ini juga menjelaskan banyak sekali tentang ketentuan-ketentuan syariat yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab.